peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Baca ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ya pantaslah mereka nggak beriman, orang udah dikunci. Yang mau disalahkan siapa? Manusia? Ya enggak dong, karena Allah yang mengunci. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Allah yang menutup, makanya mereka nggak bisa beriman gitu loh. Kenapa Allah menutup? Karena udah pembangkang, Bang. Udah dikasih otak untuk berpikir. Karena sudah ditutup lah, makanya mereka jadi pembangkang. Sama seperti Al-Hijr ayat 6 ya. Ya, orang kafir mengolok-olok Nabi Muhammad, mengatakan mereka gila. Oke, di ayat 12 dia jelas dikatakan Allah memasukkan olok-olokan itu ke hati orang kafir agar mengolok-olok Muhammad. Yang salah siapa? Ya Allah dong. Gimana sih? Pas kan? Ada sambungan ayatnya lagi itu, Bang. Coba. Ayat berapa lagi, Bang? Olok Muhammad. Terus lagi. Terus ada sambungannya itu. Pernah Ada sambungannya lagi, coba. Iya. Saya lupa itu. Lanjut. Iya. Olok-olok dirinya siapa? Dirinya sendiri atau siapa? Coba dulu. Ya Allah yang memasukkan olok-olokan. Allah mengolok-olok orang-orang. Bukan. Allah memasukkan. Allah memasukkan olok-olokan. Bukan Iya. Allah mengolok-olok. Gimana sih? Ya, terus. Kemudian Ya sudah. ada di ujung ayatnya. Baca artinya ujung ayat. Ternyata Ayat mereka yang mana? mengolok-olok. Ayat yang tadi. Ayat yang mana? Ternyata mereka mengolok dirinya sendiri. Yang Ada mana di yang situ. abang minta ini sekarang? Ini Al-Baqarah atau Al-Hijr? Al-Hijr tadi, Allah Al-Hijr. telah mengunci hati mereka. Oh, pendengaran berarti mereka. Al-Baqarah. Bentar, dia minta Al-Baqarah. Bentar, saya baca. Bentar. Itu, Bang. 2 Tesalonika, Bang. Sebentar dulu. Buka Sebentar 2 dulu lah. Tesalonika, Bang. Jangan kau lari ke sana. Berarti kau mau mengatakan ayatmu menyontek kan nanti nggak enak. Di situ kan Allah, di situ Sebentar. Allah mendatangkan kesehatan, Bang. Di situ Allah Sebentar. mendatangkan kesehatan sama aja. Enggak sama itu. Itu bisa saya jelaskan. Sebentar dulu ya. Udah, Bang. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Kita baca ayat 7-nya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup. Dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, ayat berapa lagi Bang Sampo? Terus. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, apa lagi? Terus. Ya, ini apa lagi mau dibaca? Terus lagi. ayat Mereka berikutnya. menipu Allah. Dengar nih, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri Udah. tanpa mereka sadari. Oke? Dah. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Nah, ini kan kerja Allahmu semua. Lah, iya Gimana memang sih? seperti itu Ya udah. penyakit yang diberikan kepada Saya orang-orang setuju yang tidak abangku. beriman. Si Jericho tadi kan nggak setuju, seolah-olah ini bukan pekerjaan Allah. Nah, ternyata mereka tidak beriman, mereka menipu, mereka mengolok-olok. Ini kan Allah yang buat. Itu loh. Mereka mengolok-olok Allah sementara mereka tidak menyadari bahwasannya mereka itu menipu dirinya sendiri. Lu tidak dong, kan yang membuat mereka itu menjadi kafir kan karena dikunci Allah tadi di ayat 7. Karena Bahkan di mereka ayat 10 membangkang. tadi dikatakan lagi, Ya. dalam hati mereka ada penyakit. Oke? Nah, kalau sudah ada penyakit harusnya disembuhkan. Justru apa yang dilakukan Allahmu? Lalu Allah menambah penyakit itu. Bayangkan, manusia saja sakit dibawa ke dokter. Dokter ingin menyembuhkan penyakit itu. Lama Allahmu malah lain. Ada orang penyakit malah ditambah penyakit. Maka pertanyaannya, ini Allah yang layak disembah apa bukan gitu loh, Bang. Layak Saya disembah. jawab, Bang. Ini. Kamu menerima kebenaran enggak? Dari Allah. Jawab. Kalau dari Allah SWT, Kamu saya menerima kan kebenaran enggak? saya kan nggak beriman kepada Allah itu. Saya Ya, nggak maka percaya itu dia wajar kamu Allah. dikunci, wajar kalau kamu dikunci orang yang enggak terima kebenaran. Kamu Loh, pembangkang. kalaupun saya dikunci berarti dia yang salah dong, dia yang ngunci. Ya karena kamu nggak terima Tidak. kebenaran, dikasih otak, dikasih pikiran, kamu nggak terima Enggak, kebenaran. kan Wajar sini kalau sudah kamu dikunci. dikatakan. Di sini kan sudah dikatakan tadi. Kenapa mereka tidak beriman? Karena Allah mengunci. Contoh ya. Contoh saya buka lagi nih ya. Jadi kita jujur. Jadi jangan salahkan manusia. Kita buka Al-An'am. Al-An'am ayat 25. Coba ya, kita baca di sini, Bang. Jadi adapun orang, Bang, yang mau beriman tetap dikunci Allahmu.
Saya baca ya. Oke? Oke? Halo? Iya, halo. Oke, saya baca ya surah Al-An'am. Sampul, dengar sampul. Oke, monitor. Oke, saya baca ya, dengar. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Bayangkan, walaupun ada orang mau mendengarkan, Allahmu tutup, Bang, sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Ya betul itu. Ya Contohnya orang sudah, kafir, kan? yang menyumbat tadi Contohnya- siapa? Contohnya orang kafir. Udah dibacakan ayat Allah, Bukan dia soal nggak terima kafirnya kebenaran. lagi loh Bang. Coba Iya, dengarkan intinya- ya. Tadi kan Bang Sampol ngomong begini. Oh, kamu kan yang nggak beriman, makanya disumbat. Bohong. Sekalipun ada orang mau beriman, apa dikatakan di sini? Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Apa mereka situ beriman, Bang? Kan nggak dijelaskan situ beriman mereka itu. Loh, gimana mereka mau beriman orang sudah ditutup, Bang? Gimana sih? Situ kan bukan orang beriman, mereka tuh Oke, siapa? kita lihat Mereka ya orang soal kafir itu. kita lihat ya soal beriman ya. Kita baca surah Yunus 100. Saya hafal semua loh Bang ayat Al-Qur'an ini, Bang. Saya juga Ya. Bible banyak hafal, Bang. Saya juga. Sebentar, tapi apa nggak nggak ada mau kamu terima hafal. ayat Bible dari saya nggak mau. Sebentar. Kalau Sebentar, mau Bang. kebongkar aja yang Kristen, Bang. Oh, Seru nggak ada nih. Bang. Seru Kalau nih, Al-Quran- banyak Al-Quran. Gini Bang Jericho. Kalau Alkitab Bang mau kau bongkar, dari dulu Bang bahasa Indonesia, bahasa daerah Bang terpampang. Beda dengan Al-Quranmu sekarang kita Bang. buka ayat Bible, berani Sebentar. nggak? Ayo kita buka. Beda dengan Al-Quranmu Bang, baru sekarang terbongkar semua. Makanya orang makin Ayo, Bang, banyak kita murtad buka Bang. Bible, Bang. Yesus Sebentar punya suami, Bang. dulu. Yesus punya Sebentar suami. dulu. Kok Kita Yesus bongkar. punya suami? Ah, iya, Yesus buka. laki-laki kok punya suami gimana? Ada sih? ayatnya, Bang. Ayo kita buka Sebentar, yuk sebentar, sekarang. Kita sebentar. buka. Sebentar, kita baca ya. Ingat nih, saya bacakan surah Yunus ayat 100. Dan tidak seorang pun akan beriman. Ingat nih. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Betul, Jadi jangan betul. sosok kau salahkan orang lah. Yang jelas Allah mula di sini yang menjadi pembuat kesalahan itu. Karena apa? Orang tidak beriman dia marah, orang kafir dia nggak suka, tapi dia yang membuat orang nggak beriman, dia yang membuat orang kafir. Ini kan ajaran lucu gitu loh Bang. Sangat lucu ini. Jelaskan Bang Sampol, jelaskan Bang. Jelaskan Bang, Bang Sampol silakan. Apa mau dia jelaskan? Oh, ini ada tamu saya pula nih, ada tamu datang. Izin turun ya. Ada tamu Oke ya. Bang Sampol, oke. Bang bicara sana izin ya. Oke Bang Sampol, oke. Ya Bang, makasih. Yo sama-sama. Jadi begitu Bang Jericho. Jadi kalaupun ada Bang orang beriman nggak boleh, karena tetap atas seizin Allahmu. Jadi jangan kau bilang nanti, oh mereka nggak mau mendengarkan firman Allah, oh mereka tidak mau beriman. Padahal Allahmu di sini yang membuat mereka tidak Ya, ya. beriman, Betul, membuat mereka Bang. tidak mendengarkan. Betul, atas izin Allah, betul. Allah Ya lebih sudah. Allah lebih mengetahui siapa yang akan dapat hidayah, Bang, gitu loh, Bang. Iya, artinya kan Allahmu pilih kasih toh. Bukan pilih kasih, Bang. Loh. Allah tuh lebih paham, lebih tahu orang yang dapat hidayah, Bang. Kalau seperti Bang, Abang ini kan saya tanya, membangkang. gini loh Bang, saya tanya dulu kamu Bang, orang sakit itu butuh dokter bukan? Ya, butuh Supaya disembuhkan toh penyakitnya toh. ya. Nah, sekarang Allahmu justru terbalik, ada orang sakit malah disakitin, penyakitnya ditambah. Logika enggak ini, masuk akal enggak ajaran ini? Cobalah gunakan akal sehat Abang. Coba. Itu jangan Terus jangan, begini jangan Abang diartikan ya. mentah-mentah itu, jangan diartikan Sebentar, mentah-mentah, Bang. nggak usah mentah-mentah Bang, ini udah pada masak semua ini Bang. Makanya ada terjemahan kalau udah masak. Oke, dengarkan lagi. Dan satu lagi abangku, bagaimana mungkin ya Allah benci pada kafir, Allah benci kepada orang tidak beriman, tetapi dia yang membuat orang menjadi kafir, dia yang membuat orang tidak beriman. Allah nggak benci Lalu sama mau orang kafir, disalahkan Bang. siapa? Hah? Allah nggak benci sama orang kafir, Bang. Orang kafir dikasih rezeki, Bang, nggak kasih makan, Bang, Loh. dikasih itu, Bang. Orang kafir Abang dikasih- bilang- dengar dulu. Abang bilang Allah tidak benci kepada lebih kafir. banyak, orang kafir lebih banyak orang jadi kaya, Bang. Sebentar, abang bilang Diistimewakan Allah. orang kafir Sebentar, abang bilang Allah nggak benci kepada orang kafir. tidak benci, Bang. Oke, kita baca surah Allah Maryam ma- 83. Allah Sebentar Maha Bang, saya Pengasih dan pakai Penyayang, dalil Bang. Bang. Kalau Allah saya Maha pakai Pengasih dalil dan Bang. Penyayang. Sebentar, kita buka dalilnya. Tetap Apakah dikasih- benar Allahmu tidak benci kepada orang kafir? Kita lihat Bang. Kalau saya pakai dalil, ya, saya nggak mau Bang asal ngomong di sini.
Ya biar orang juga di bawah pada tahu ya, biar hari demi hari makin Itu banyak orang benci dalam terima Tuhan keimanannya, Yesus. Bang. Benci Dengarkan, dalam Bang. imannya, Bang. Dengerin dulu benci dalam imannya, tapi Dengar. dalam kasih sayang tidak nggak benci, Abang Bang. dengar Tetap nggak suara kasih saya? nafkah, Bang. Sebentar abang, kita jawab satu-satu. Abang bilang tadi Allah tidak benci kepada orang kafir, betul? Betul. Betul? Bencinya apa dulu? Bencinya apa dulu? Dalam hal iman barangkali itu, Jawab. Bang. Tadi kau bilang Allah nggak benci. Saya baca bang ya. Kita buktikan teman-teman, dengarkan di bawah. Surah Maryam 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir? Bagaimana mungkin abang bilang dia nggak benci kafir? Yang benar aja bang. Jangan nipu-nipu bang kalau sama saya. Itu mengutus orang kafir Saya tahu kafir, semua. karena kafir udah sesat, Bang. Maka diutuslah setan-setan. Tadi kan udah selesai itu bang. Lah iya. Tadi kan Orang udah kafir selesai sesat, itu Bang. Makanya mereka diutuslah kafir. setan-setan. Tidak. Justru begini loh bang. Coba kau pikir. Buat apalah Allah mau mengutus nabi? Buat apalah Allah mau mengutus rasul? Hanya untuk membuat orang menjadi bertobat. Betul apa enggak? Betul. Nah, kalau begitu, buat apa Allah mau menyesatkan mereka? Buat apa mereka kirim, mereka utus itu rasul atau nabi? Kalau toh juga Allah mau menyesatkan mereka. Untuk apa? Pikir bang, pikir. Makanya abang berpikirlah. Coba, abang renungkan baik-baik. Apa gunanya diutus nabi? Apa gunanya diutus rasul? Untuk menyelamatkan orang berdosa agar bertobat. Lah ini justru sebaliknya. Orang berdosa justru disesatkan Allahmu. Ini kan nggak masuk akal bang. Maka saya bilang tadi, orang sakit saja butuh dokter loh. Kan udah saya Logikanya jawab, kan Bang. ke situ. Kan udah saya jawab. Allah menyesatkan seseorang kecuali orang-orang yang fasik. Nggak bisa bang. Abang jangan tambah-tambah lah. Buka dulu ayatnya itu. Saya kan sudah baca tadi nih bang ya. Dengar ya. Abang jangan salah-salahkan buka dulu. orang bang. Buka dulu guys. Saya baca ya. Surah Yunus ayat 100. Saya Buka dulu baca. guys 226. Dan tidak seorang pun, ingat bang, pakai kata pun lah ini. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak usah salah-salahkan orang bang. Ya betul. Anda harus Dengan izin Allah. objektif. Iya, berarti yang salah Allah kan? Semua itu hak Allah, Bang. Semua itu hak Iya, Allah. terserah mau hak Allah lah, saya nggak masalah. Emang Allah tuh menciptakan orang beriman sama tidak beriman, sebentar Bang. dulu, Bang. Apa gunanya neraka, Bang? Apa gunanya Sebentar. neraka? Loh, kalau itu soal belakangan lah, Bang. Kalau Itu soal dengan apa Allah, arti Bang. neraka, gini loh, Bangku. Kalau soal apa arti neraka, lah orang Muslim kan banyak juga yang kafir, toh, betul nggak? Masalah itu saya nggak paham, Bang. Masalah Nah, makanya saya bilang itu hati seorang, Bang. Kita jangan harus dinilai, Bang. alasan gini loh bang, jangan kau cari-cari alasan supaya ada penghuni neraka. Lah kalau memang cita Allah kau supaya penuh neraka, nggak usah dia utus itu rasul, nggak usah dia utus itu nabi. Logikanya ke situ Kan loh ada bang. ayatnya, Bang. Allah menciptakan manusia nggak semuanya beriman, Bang. Ada ayatnya, Bang. Cek. Iya, kalau kamu sudah mengatakan Allah menciptakan semua manusia tidak beriman, ya selesai. Berarti Tidak Allah mulai di situ. Tidak semuanya beriman, Bang. Tidak semuanya beriman. Betul, kamu tadi kan bilang Allah menciptakan tidak semua beriman. Nah, berarti Allahmu yang membuat orang kafir. Selesai. Ngapain abang berbelit-belit? Ya, Apa kafir selesai bukan? bang. Apa kafir bukan? Loh, kalau aku kan bang nggak kenal Allahmu bang. Ya, Abang itu kafir menurut kami. Loh, itu kan menurut kalian. Kalau Iya. seandainya pun aku kafir, yang membuat aku kafir siapa? Allahmu apa bukan? Ya Allah udah. Ah, berarti yang salah aku atau Allahmu? Abang punya akal, punya pikiran. Loh, Abang tinggal berusaha aja. Loh, kan sudah dibilang bang, Allah tidak akal salah. pikiran. Dengarkan. Allah menciptakan manusia untuk berpikir, Bang. Bang, di Tinggal sini kan abangnya sudah aja berusaha. dikatakan. Dengarkan, akal pikiranmu itu nggak berguna, bang. Kenapa? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak usah kau salahkan orang. Kalau kau berani objektif dengan ayat Al-Quranmu, maka yang kau salahkan, kenapa ada orang kafir? Yang kau salahkan ya Allahmu, bukan orang kafirnya. Karena itu kehendak Allahmu. Sekarang tinggal berpikirnya orang kafir. Lah, Bang, ini kok ngeyel sih? Beri kecerdasan, tinggal berpikir Nggak aja. ada guna loh, Berusaha. bahkan sudah dibilang di sini tadi. Misal Ada nih, guna. Buktinya banyak orang mualaf, Bang. astaga, dengarkan dulu abang. Misalnya saya ini mau beriman, ya toh, Iya. tetapi nggak dikasih Allahmu. Makanya Abang berusaha tadi, dulu. Abang lo berusaha nggak dulu. bisa loh bang. Bisa, kan sudah Bang. dibilang Bisa, tadi Bang. bang di surah Bisa, Al-An'am Bang. ayat 26.
Surah Al-An'am ayat 25 dikatakan apa? Adapun orang mendengarkan firman Allah yang dibacakan Muhammad, tetapi Allah sudah mengunci hati. Ya jelaslah nggak beriman Bisa, dia. Bang. Gimana Bisa sih? bang, abang keluar malam-malam abang keluar malam depan Itu kan pintu sudah, itu ya. itu kan Abang bang berdoa. itu kan sudah masuk narasi liar bang. Kalau itu, Itu berusaha bang. Abang nggak punya ada itu bang. Abang Nggak- berdoa gini. nggak "Ya Tuhan, ada gunanya pencipta otakmu, langit dan bumi, Bang. Siapakah Tuhan di sini? Gitu nggak aja bang. ada guna otakmu bang. Karena apa? Mau kau mau berotak kah? Mau kau beriman kah? Mau tidak beriman kah? Yang menentukan Allah betul apa enggak? Ya betul. Tapi Ya manusia wajib usaha sudah. bang. Ngapain abang Manusia wajib usaha bang. muter-muter? Ngapain Manusia abang wajib usaha, muter-muter? Ngapain abang Mani- muter-muter ya? Manusia wajib usaha bang. Jadi udah jelas bang ya. Jadi udah jelas ya bahwa semua si kafir-kafir yang tak beriman kalian anggap itu yang membuat itu Allahmu. Jadi kalian gak usah marah sama si kafir-kafir itu. Ya, udah sangat jelas itu bang. Ini dari CNN Indonesia. Polisi bekuk 17 orang dan sita uang palsu triliunan rupiah di Universitas Islam Negeri Alauddin, Kamis tanggal 19 Desember 2024. Kepolisian membongkar praktek produksi uang palsu yang dilakukan di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi menemukan barang bukti uang palsu yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari kasus itu, total polisi menangkap 17 orang sejauh ini. Selain itu, polisi pun menyita barang bukti uang palsu hingga triliunan rupiah dan sejumlah mata uang asing. Barang bukti nilainya triliunan. Contoh mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Juga ada 234 lembar pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi dalam bentuk lembaran nanti dipotong-potong, kata Polda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono di Polres Goa, Kamis tanggal 19 bulan 12. Selain uang rupiah palsu tersebut, kata Yudiawan, pihaknya juga menemukan mata uang asing, seperti mata uang Korea Selatan dan Vietnam. Mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won, ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 100 dong, dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64, ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar, sembutnya. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti salinan atau fotokopi sertifikat deposito Bank Indonesia dan 1 lembar kertas surat berharga negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Polisi pun mengamankan mesin pencetak uang palsu tersebut yang berasal dari China. Ada 1 lembar kertas fotokopi sertifikat deposito BI nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun. Kemudian ada tinta, ada mesin, kaca pembesar, semuanya ada total 98 item. Khusus untuk mesin cetak dibeli di Surabaya, tapi barang dari China, nilainya 600 juta, jelasnya. Kasus ini terungkap bermula ketika ada warga Kabupaten Goa yang menerima uang palsu dan melaporkan ke kepolisian. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap belasan pelaku, termasuk Kepala Perpustakaan UIN Makassar. Jadi mereka ini ada 17 orang dengan memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk 2 orang pegawai bank BUMN, katanya. Para pelaku ini melakukan transaksi dengan cara perbandingan antara uang asli dan uang palsu. Polisi dalam kasus ini telah memeriksa 6 orang sebagai saksi. Pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli, 2 uang palsu, kata Kapolda. Ya, ini dari Detik News. Penampakan mesin raksasa diduga untuk cetak uang palsu di UIN Makassar, Selasa tanggal 17 Desember 2024. Ya, ini gambar mesin pencetak uangnya ya. Penampakan mesin cetak berukuran raksasa yang disita polisi terkait pengungkapan kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin